sekali. Sebentar. Hai, selamat datang di Catatan Pinggir Official. Nah, Presiden Jokowi kembali lakukan kunjungan kerja, kini mulai merangsek di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa saya menyebut atau memilih kata merangsek? Hal ini tak lain karena kunjungan kerja Jokowi akhir-akhir ini yang sangat intens di daerah Jawa Tengah, yang kemudian sekarang ke DIY. Nah, yang menarik dari kunjungan kerja di DIY ini, ia didampingi langsung oleh Sri Sultan yang juga sebagai kepala daerah atau gubernur. Inilah yang kemudian saya menyebutnya bahwa Jokowi ini menang banyak. Karena pasalnya jauh sebelumnya para capres 2024 itu juga lakukan kunjungan ke Sultan. Pertama kali ada Ganjar Pranowo, lalu ada Anies Baswedan, yang kemudian beberapa hari kemudian diikuti oleh Prabowo dan Gibran. Bahkan Ganjar di hadapan awak media mengatakan bahwa secara politik atau politis, orang yang pertama kali datang adalah yang diterima oleh Ngarso Dalem. Entah apa maksudnya. Nah, Sri Sultan sebagai penguasa daerah istimewa Yogyakarta ini memang masih kuat sekali memiliki magnet politis yang hebat. Seolah kunjungan para tokoh itu adalah legitimasi atas sebuah dukungan. DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah satu di antara dua wilayah yang basis suara PDIP-nya cukup kuat sekali. Meski suara pemilih di DIY untuk tahun 2024 ini hanya kurang lebih 2,8 juta suara. Tentu sangat jauh jika dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki suara 28 juta lebih suara pemilih. Nah, kendati demikian, yang paling penting dari tujuan para tokoh, terutama para capres, yang berkunjung ini tak lain tentu sinyal atas sebuah dukungan. Maka nantinya rakyat akan melihat. Begitu pula aksi Jokowi, seolah dia sebagai penutup atas serangkaian klaim pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Terlepas kunjungan atau silaturahim antar tokoh adalah hal yang lumrah. Tapi jika dilihat dari semiotika politik, tentu mengandung makna yang menggugah tanya kita semua. Terlebih jika kita sebentar flashback pada Pilpres tahun 2019, Jokowi meraih suara mutlak di Provinsi DIY dengan raihan suara sebesar 69,04%. Mempercundangi Prabowo Subianto yang meraih suara 30,96% saat itu. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian Jokowi berusaha mengambil hati rakyat Jogja dengan gelontoran bansos atau bantuan sosial, juga meresmikan beberapa proyek jalan dan berdialog dengan rakyat di sana. Para penerima manfaat program-programnya selama ini seolah hendak mengingatkan kepada rakyat atau warga Jogja manfaat yang sudah diterima agar dilanjutkan kembali. Jokowi dalam hal ini bertindak sebagai penyerang sekaligus membuka jalan bagi pasangan Prabowo Gibran. Keberpihakan Jokowi kepada paslon 02 ini tidak lagi sembunyi-sembunyi, apalagi sebatas ilusi, tapi sudah pasti. Sementara sedangkan Sri Sultan sendiri saat ditanya rekan media menegaskan dia tetap netral di Pilpres tahun 2024. Demikian, wassalam.